Hai para hamster, kami suka cerita tentang kesuksesan finansial dan akademi hari ini tidak akan mengecewakan. Ini adalah kisah tentang kesuksesan, pengkhianatan, ujian, film jaringan sosial, dan Bitcoin. Ini adalah kisah tentang Tyler dan Cameron Winklevoss yang lebih dikenal sebagai Winklevi dengan kekayaan 6 miliar dolar. I'm Cameron. And I'm Tyler. And we're the Winklevoss twins. Kamu mungkin mengenal mereka dari perselisihan terkenalnya dengan Mark Zuckerberg mengenai Facebook. Atau jika kamu penggemar olahraga, mungkin kamu ingat bahwa mereka finish di posisi ke-6 dalam lomba dayung pria pada Olimpiade Beijing. Kemungkinan besar kamu mengenal si kembar Winklevoss sebagai pelopor kripto terkenal dan sekarang miliarder Bitcoin. Bagaimana dua pionir kripto ini bisa sampai di posisi mereka sekarang? Mari kita mulai dari awal. Cameron dan Tyler Winklevoss lahir di Southampton, New York pada tahun 1981 dalam keluarga seorang manajer aset dan profesor universitas. Kedua saudara kembar tersebut tertarik dengan musik, olahraga, dan pendidikan sejak usia sangat dini. Tyler misalnya belajar piano klasik sejak usia 6 tahun selama 12 tahun. Wow! Pada usia 13 tahun, mereka belajar HTML secara otodidak dan memulai bisnis pengembangan situs web. Keduanya melanjutkan studi dan lulus dari Universitas Harvard terlebih dahulu, kemudian Oxford, di mana mereka unggul dalam mendayung, bahkan mewakili perguruan tinggi mereka dalam berbagai kompetisi. Saat di Harvard, pada tahun 2003, si kembar diduga menyewa Mark Zuckerberg untuk membuat kode situs ConnectU mereka saat mereka belajar bersama. ConnectU, yang awalnya bernama Harvard Connection, adalah situs jejaring sosial yang didirikan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss bersama Divya Narendra pada bulan Desember 2002. Ini menjadi dasar argumen awal bahwa salah satu pendiri Facebook telah mencuri ide mereka untuk platform media sosial tersebut. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. Yang menjadi alasan dibalik gugatan jutaan dolar dan dasar dibalik film Social Network. Pada tahun 2008, Mark Zuckerberg dan kembar Winklevoss mencapai penyelesaian sebesar 65 juta dolar, termasuk 20 juta dolar dalam bentuk tunai dan 45 juta dolar dalam bentuk saham. Pembayaran diberikan kepada si kembar bersaudara. Mereka mencoba membuka kembali kasus tersebut pada tahun 2011, mengatakan bahwa mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak pada tahun 2008, tapi kasus tersebut ditolak. Dengan semua uang ini, 65 juta dolar, para investor terpinggirkan, dalam tanda kutip, memiliki uang untuk dibelanjakan. Dan mereka memang membelanjakannya. Hanya saja mentalitas mereka adalah berinvestasi di beberapa startup kripto. Usaha yang dimulai pada tahun 2012 mengarah pada kantor keluarga, Winklevoss Capital, dengan tujuan memberikan investasi malaikat kepada perusahaan dan pengusaha tahap awal dengan fokus pada investasi kripto. Sayangnya, mengingat betapa dekatnya hal ini dengan penyelesaian Facebook, si kembar dengan cepat belajar bahwa mereka dikucilkan di Silicon Valley dengan startup yang menolak menerima modal mereka. Tentu saja, beberapa tahun kemudian, Winklevoss Capital yang sama dikatakan telah mendukung lebih dari 75 startup. Pada saat yang sama, si kembar bersaudara mulai membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Bahkan, mereka mengumumkan memiliki 11 juta dolar dalam bentuk Bitcoin melalui Winklevoss Capital. Laporan lain menunjukkan bahwa Bitcoin mereka dibeli seharga 10 dolar per koin. Dengan harga ini, Winklevi diyakini memiliki 1% dari semua Bitcoin yang beredar. Why is there intrinsic value in Bitcoin? Why should people invest in it rather than speculate? Well, we think that Bitcoin is like gold 2.0. Usaha besar berikutnya datang pada Mei 2013 dengan investasi sebesar 1,5 juta dolar ke dalam sebuah bursa yang berbasis di Brooklyn bernama BitInstant. Bursa ini mengenakan biaya kepada orang-orang untuk menukar dolar dengan Bitcoin hanya dalam beberapa menit. Bisnis ini berkembang pada satu titik mencapai 30% dari semua pembelian Bitcoin. Namun, jalan menuju puncak akan menghadapi beberapa tantangan. Beberapa pembelian yang dilakukan di bursa tersebut termasuk pencucian uang untuk pengedar narkoba yang menggunakan dark web. Bursa tersebut kemudian menghadapi masalah hukum dan ditutup pada akhir tahun itu. Pada saat yang sama, CEO bursa tersebut, Charlie Shrem, ditangkap dan dihukum penjara selama 1 tahun karena operasi tanpa izin. Pada tahun 2018, si kembar menggugat penasihat kripto mereka atas BitInstant. Ini mungkin terlihat seperti sebuah pola.
Pada tahun 2014, si kembar meluncurkan Gemini, sebuah bursa kripto dan bank kustodian di Amerika Serikat. So Gemini is a U.S.-based, New York-based regulated exchange that we're launching. So our plan is for it to be like a NASDAQ for Bitcoin, so people can go to it and buy and sell Bitcoin like they go to a NASDAQ and buy and sell a security. Saat ini, bursa tersebut telah dilisensikan oleh Departemen Jasa Keuangan Negara bagian New York, memproses sekitar 30 juta dolar dalam perdagangan setiap harinya. Perlu diingat, dari segi volume, Gemini masih lebih kecil dibandingkan pemimpin seperti Coinbase dan Binance. Menurut CoinMarketCap, bursa ini berada di sekitar peringkat 20. Beralih ke investasi yang lebih baru, BlockFi, perusahaan layanan keuangan kripto dengan suku bunga tabungan yang kompetitif. Pada saat itu, pemberi pinjaman Bitcoin yang sedang tumbuh ini mengumpulkan 350 juta dolar dalam investasi. Dan pada tahun 2021, dinilai lebih dari 3 miliar dolar. Pada tahun yang sama, BlockFi dan Gemini meluncurkan kartu kredit kripto. Ini termasuk kartu kredit The BlockFi Bitcoin Rewards yang diumumkan pada bulan Desember 2020 dan menjadi salah satu kartu kredit dengan hadiah kripto pertama di pasaran. Ini diikuti dengan peluncuran kartu kredit Gemini yang diluncurkan pada 2022. Sayangnya, meskipun ada hype awal pada bulan November 2022, perusahaan kripto besar termasuk FTX, Three Arrows Capital, dan BlockFi semuanya menyatakan bangkrut. Dan kartu kredit kripto menurun popularitasnya. Tentu saja, kartu kredit hanya salah satu dari investasi Winklevi. Sekitar waktu yang sama, kembar ini membuat salah satu investasi mereka yang paling populer hingga saat ini, Nifty Gateway. Nifty Gateway adalah platform untuk NFT yang memungkinkan seniman mendapatkan keuntungan dari karya seni digital. Platform ini menarik perhatian Winklevi di Contemporary and Digital Art Fair di New York pada Juli 2019. Sebulan kemudian, Gemini membeli startup tersebut yang saat itu baru berusia 7 bulan. Nifty Gateway is a digital art online auction platform for non-fungible token art. The platform is designed for people to buy NFT from their favorite artists, using credit cards and ETH, not requiring knowledge of blockchain or cryptocurrency. Pada tahun 2021 ketika pasar seni NFT meledak, Nifty Gateway menyumbang 75 juta dolar dari total 91 juta dolar seni NFT yang dilelang di 7 platform teratas menurut statistik bulan Februari. Ingat, pada saat ini si kembar masih memiliki banyak Bitcoin. Oleh karena itu, ketika tahun 2021 tiba dan Bitcoin mencapai 40.000 dolar seminggu setelah tahun baru, 60.000 dolar pada bulan Maret, dan pada akhir tahun 69.000 dolar, mereka mendapatkan keuntungan. Faktanya, mereka menghasilkan begitu banyak sehingga sekarang mereka masuk dalam daftar orang terkaya Forbes dengan 2,7 miliar dolar masing-masing, dilaporkan memiliki 70.000 Bitcoin yang luar biasa. Apa yang dilakukan si kembar sekarang? Tidak heran, terlibat dalam pertempuran hukum dan mendukung Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya. Oh, dan bermain di band bernama Mars Junction yang mereka gambarkan sebagai band rock yang keras. Dan mengenai apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan atau diinvestasikan berikutnya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menonton, subscribe ya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Dadah!